Hai, kenalin nama aku April. Aku alumni FISIP Sosiologi 2013. Menurutku berkat itu sesuatu yang baik ya. Nah, tapi kita keseringan berkat itu kalau sesuai dengan kebutuhan kita atau sesuai dengan hati kita gitu. Jadi istilahnya berkat itu kadang hanya sebagai pemuas hati kita gitu. Ya, bukan sesuatu yang baik yang kita dapat dari Sang Pencipta. Banyak ya, kita bisa jadi berkat di mana aja. Karena kita bisa jadi berkat itu perpanjangan dari tangan Tuhan. Atau kita menjadi rekan untuk menunjukkan kasih Tuhan lewat hidup kita. Tantangan untuk jadi berkat itu yang paling sulit itu dari diri sendiri gitu. Itu yang paling sulit saat kita bukan lagi dipenuhi dan didampingi oleh Injil itu sendiri, maka itu sulit bagi kita untuk menjadi berkat. Kita bisa jadi berkat untuk siapa aja. Bagi mereka yang selama ini belum merasakan Injil dalam kehidupan mereka. Terserah Injil dalam aspek kehidupan apa aja. Oke, aku sedikit akan berbagi cerita tentang jadi berkat bagi keluargaku sendiri. Nah, aku pernah mengalami struggle ini ya, waktu punya pengalaman di keluargaku gitu. Pingin jadi berkat bagi keluarga gimana gitu. Aku pikir waktu itu aku bukan pingin jadi berkat deh, lebih tepatnya mau jadi pahlawan bagi keluargaku gitu. Nah, di momen itu aku punya kondisi yang cukup sulit juga bagiku gitu. Gimana waktu itu adikku sendiri mengalami pengalaman yang sulit di tengah keluarga kami. Dia mengalami kecanduan gitu ya. Terus tiba-tiba aku tuh bingung gimana aku mau jadi berkat, gimana aku mau menolong dia. Nah, di situ aku belajar satu hal untuk jadi berkat itu. Ternyata aku punya background yang tertolak dari keluarga, aku juga punya pengalaman yang tidak diterima. Jadi ketika mengalami pengalaman adikku itu tuh aku pingin sekali membantu orang tuaku, aku pingin sekali membantu adik-adikku. Sehingga aku bukan mau jadi berkat, tapi aku malah menggantikan Tuhan di tengah-tengah keluarga aku gitu. Jadi dari situ aku jadi nuntut Tuhan dan aku jadi pingin bahasanya itu kayak savior syndrome gitu ya, pingin jadi pahlawan di tengah keluarga. Nah, saat itu aku belajar bagaimana menjadi berkat itu adalah ketika kita hidup memang tentang kita yang benar-benar punya relasi yang dekat sama Tuhan, sehingga melihat jadi berkat bagi keluarga. Di tengah-tengah keluarga itu juga kita bisa menghidupi Tuhan itu sendiri di dalam keluarga. Sampai hari ini aku masih belajar bagaimana menjadi berkat bagi adikku ya. Tapi aku bersyukur hari ini dia udah bersamaku di Pekanbaru dan aku belajar untuk mungkin 1 minggu karena jadwal banyak. Jadi pelayanan secara pribadi dengan dia, mendengarkan dia dan berdoa dengan dia. Belum banyak perubahan yang seperti apa-apa gitu. Nah, jadi tentang arti berkat bagi keluargaku yang tidak baik gitu ya. Maksudnya ada banyak kondisi yang begitu sulit. Ternyata jadi berkat itu adalah dimulai dari kita sendiri. Berkat itu membuat Injil itu hidup di dalam hidup kita dan kita bisa menghidupi Injil itu di tengah keluarga yang mungkin rusak, mungkin juga tempat pelayanan yang mungkin kita tidak tahu orangnya seperti apa yang harus kita hadapi, tempat pekerjaan gitu. Jadi jadi berkat itu adalah ketika kita menghidupi Injil itu, dan Injil itulah yang sebenarnya mau kita sampaikan kepada tempat pelayanan kita dan kepada orang siapa saja yang kita ketemui. Jadi selamat menjadi berkat, selamat menghidupi Injil itu sendiri dalam hidupmu, dalam hidupku, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang menghasilkan kasih dan Injil itu nyata di setiap tempat yang kita temui. Terima kasih, salam dari aku dan see you.